Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA. Nah, yang akan kita bahas adalah bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Baiklah, kalian simak ya, dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sana. Nah, ada seorang anak perempuan yang sedang membantu ibunya memasak di rumah. Kemudian anak kecil itu berpikir, mengapa ibu memintaku mengaduk dengan sendok sayur berbahan kayu ya? Nah, adakah dari kalian yang tahu apa alasannya? Agar kalian tahu jawaban dan alasannya, ayo sekarang kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada sendok yang berbahan logam dan ada sendok yang berbahan kayu. Nah, menurutmu sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Apakah sendok sayur yang berbahan logam ataukah yang berbahan kayu yang lebih cepat untuk panas? Betul sekali, jawabannya adalah sendok sayur yang berbahan logam. Nah, itulah alasannya mengapa anak perempuan tadi memasak dengan sendok kayu. Karena kayu salah satu bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya sering beraktivitas atau berkegiatan. Terkadang aktivitas atau kegiatan kita membutuhkan kalor atau panas secara cepat. Sebagai contoh, saat kita memasak, kita membutuhkan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik agar masakan yang kita masak cepat matang. Dan ada pula kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan kalor. Sebagai contoh, saat kita mau mengangkat panci yang masih panas, kita membutuhkan kain. Tujuannya agar tangan kita tidak terluka saat kita mengangkat panci atau kuali yang masih panas. Ketika kita melakukan kegiatan yang membutuhkan kalor secara cepat, tentunya kita membutuhkan benda yang mudah menghantarkan panas. Nah, sebutannya adalah konduktor. Sedangkan saat kita melakukan aktivitas yang tidak membutuhkan kalor, kita membutuhkan benda-benda yang sulit menghantarkan panas. Nah, benda-benda yang sulit menghantarkan panas itu disebut sebagai isolator. Berdasarkan kebutuhan kita dalam berkegiatan sehari-hari, kita dapat menggolongkan atau mengkelompokkan benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Berikut ini merupakan kelompok benda-benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat atau mudah menghantarkan panas secara baik. Nah, benda-benda yang dapat menghantarkan panas secara baik ini terbuat dari logam. Sebagai contoh, aluminium, timah, tembaga, baja, emas, perak, besi, seng, dan tungsten. Dari banyaknya contoh-contoh logam ini, emas merupakan konduktor yang paling baik atau yang paling bagus untuk menghantarkan panas. Bahan-bahan konduktor biasanya digunakan untuk membuat panci, wajan, dan semua perabotan untuk memasak ya. Kemudian untuk lempengan alas setrika, mesin mobil, dan lain-lain. Yang semuanya membutuhkan hantaran panas secara mudah. Kelompok benda yang kedua adalah isolator. Apa ya yang dimaksud dengan isolator? Isolator adalah bahan yang sulit atau tidak dapat menghantarkan panas. Nah, benda-benda isolator ini terbuat dari bahan kayu, karet, ban, styrofoam atau gabus, kain, plastik, benang dan wol, kertas, dan udara. Bahan-bahan isolator bermanfaat untuk mencegah panas dari sumber panas. Yang kedua, mencegah sengatan listrik, lalu menghindari hubungan arus pendek atau konsleting, serta untuk mencegah kebakaran. Golongan benda yang ketiga adalah semikonduktor. Lalu apa ya yang dimaksud dengan semikonduktor? Semikonduktor adalah bahan yang daya hantar panasnya lebih sulit daripada konduktor, namun lebih baik dari isolator. Maksudnya, untuk bahan semikonduktor ini bisa menghantarkan panas, tapi tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi, waktu kita menggunakan bahan semikonduktor ini masih terasa panas, gitu ya.
Untuk contoh bahan semikonduktor itu seperti germanium dan silikon. Penerapan atau penggunaan bahan semikonduktor ini biasa digunakan pada rangkaian elektronika. Selanjutnya akan kita bahas penggunaan bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan konduktor dan isolator untuk aktivitas kita sehari-hari. Untuk contoh penggunaan yang pertama adalah penggunaan selimut. Selimut akan memerangkap udara di sekitar tubuh agar badan tetap hangat. Udara adalah isolator, sehingga udara tidak dapat menghantarkan panas tubuh berpindah keluar. Akibatnya tubuh kita akan tetap hangat. Contoh pemanfaatan yang kedua adalah untuk pembuatan wajan dan panci. Nah, wajan dan panci untuk bagian alasnya itu adalah bahan konduktor agar masakan dapat cepat matang ya. Kemudian untuk bagian pegangannya, tutup pancinya, lalu pengangkat wajannya ini terbuat dari bahan isolator. Tujuannya agar tidak membahayakan bagi penggunanya saat mengangkat masakan. Alat setrika atau gosokan juga memanfaatkan konduktor dan isolator. Untuk bagian alasnya, setrika membutuhkan konduktor agar pakaian yang digosok cepat licin. Sedangkan untuk bagian pegangannya, setrika menggunakan bahan isolator. Tujuannya agar setrika saat digunakan tidak melukai penggunanya. Contoh yang keempat adalah penggunaan solder. Solder digunakan untuk mematri atau melekatkan benda timah. Alat solder ini mengubah energi listrik menjadi energi panas sehingga berguna saat untuk mematri atau melekatkan logam seperti timah. Nah, pada alat solder ini ada bagian yang berbahan konduktor dan ada juga yang berbahan isolator. Untuk yang berbahan konduktor itu yang ditunjuk oleh arah panah ya, yaitu ujung solder. Kemudian untuk bagian pegangan serta pembungkus dari kabel itu menggunakan bahan isolator. Contoh yang kelima, saat kita memasak kue. Nah, saat memasak kue kan membutuhkan oven dan loyang serta sarung tangan. Nah, untuk oven dan loyang itu adalah bahan konduktor. Tujuannya agar kue yang dimasak itu cepat matang. Kemudian untuk mengangkat loyang dari oven ini membutuhkan bahan isolator, yaitu sarung tangan. Contoh selanjutnya adalah penggunaan untuk mesin mobil dan motor. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan konduktor agar mudah menghantarkan panas sehingga mobil atau motor dapat bergerak. Dan contoh yang terakhir adalah penggunaan termos. Termos kita gunakan untuk menyimpan air agar suhunya tetap panas ya. Bisa air, bisa minuman yang lain seperti kopi, teh, dan lain-lain. Dan tahukah kalian pertama kali termos ditemukan oleh siapa? Termos pertama kali ditemukan oleh Sir James Dewar. Nah, prinsip kerja termos yaitu menghambat aliran panas dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oleh karena itu, dalam pembuatan termos membutuhkan konduktor dan isolator. Agar kalian lebih paham, ayo kalian simak bagian-bagian pada termos, yang mana konduktor dan yang mana isolatornya. Berikut ini adalah bagian-bagian pada termos. Kalian simak ya, mana yang bahannya konduktor dan mana yang isolator. Untuk bagian pertama adalah tutup sumbat. Tutup sumbat termos bersifat isolator. Gunanya untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian yang kedua adalah dinding dalam kaca. Dinding dalam kaca ini bersifat konduktor. Kaca tidak menyerap panas dan panas akan dipantulkan kembali. Bagian yang ketiga adalah dinding luar kaca, yang mana itu kalian sembari perhatikan arah panahnya ya. Dinding luar kaca berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Bagian yang keempat adalah bagian tempat diisi airnya. Lalu bagian yang kelima adalah ruang vakum atau hampa udara. Nah, untuk ruang hampa udara atau bagian vakum ini terbuat dari isolator. Nah, tujuannya untuk membatasi kemungkinan suhu panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos secara konveksi. Kemudian bagian selanjutnya adalah bahan pelindung kaca.
Bahan pelindung kaca atau dinding yang di bagian luar kaca itu berfungsi untuk melindungi kaca ya, dan bahannya terbuat dari isolator. Nah, tempatnya antara tabung kaca dengan udara sekitar termos tersebut. Kemudian di bagian bawah itu ada penahan kaca yang terbuat dari karet. Nah, fungsi karet penahan kaca adalah untuk menjaga posisi botol kaca agar tetap berada di tempatnya atau tidak berubah. Itulah bagian-bagian dari termos yang memanfaatkan bahan konduktor dan isolator. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Untuk hari ini, Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.